Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi di channel Nasirul Sunnah. Baik teman-teman, itu dia salah satu video yang akan kita reaction, di mana di video awal tadi Habib Bahar bin Smith mengatakan ada seorang wali atau habaib ya yang tidak tidur selama 33 tahun teman-teman. Tidak tidur selama 33 tahun. Kenapa tidak tidur selama 33 tahun baik di siang hari maupun di malam hari? Karena dia mengatakan, bagaimana aku bisa tidur sedangkan ketika aku tidur di sebelah kananku terlihat surga dan di sebelah kiriku terlihat neraka teman-teman. Baik, ini teman-teman bisa dipastikan ini adalah dongengan teman-teman. Ini khurafat teman-teman. Ini khurafat teman-teman. Coba kita ulangi lagi videonya lebih panjang lagi biar teman-teman lebih detail menyidaknya. Ini dia videonya. Ikuti para ulama, ikuti para as-salafun as-salih, ikuti para ulama-ulama salaf. Amal mereka, ibadah mereka, waraknya mereka, khaufnya mereka, kamu ikuti. Walaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau? Kamu nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani, Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun. Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka. Sudah jelas teman-teman apa yang dikatakan oleh Habib Bahar bin Smith, bahwa ada seorang ya habaib atau seorang wali yang tidak tidur selama 33 tahun, tidak tidur di siang hari, tidak juga tidur di malam hari. Bahkan beliau menyebutkan di usia ya Habib tersebut 7 tahun pernah menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan berarti maksudnya 30 juz dalam 1 rakaat sholat teman-teman, dan ini mustahil teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan sebuah perbandingan teman-teman, apakah benar ciri-ciri seorang wali, seorang habaib seperti itu. Nah teman-teman, orang awam selama ini yang sering mendengar ya cerita-cerita seperti ini, dongeng-dongeng seperti ini, maka akan tertanam di kepalanya, di hatinya, bahwa ternyata oh ciri-ciri seorang habaib ya, seorang wali yang memiliki karomah ternyata seperti itu. Maka teman-teman secara otomatis orang-orang yang disebut ustadz atau ulama yang bukan dari kalangan wali atau yang disebut habaib ini, maka akan dikesampingkan teman-teman, tidak dianggap memiliki karomah sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Karena terlalu banyak doktrin di Indonesia ini kita mendengar bahwa karomahnya habaib ini seperti ini, karomah habaib ini seperti ini. Katanya ada yang ya ketika digantung bajunya habaib ini, maka bajunya keluar di situ ya suara zikir Allah Allah Allah, dan ini tidak benar teman-teman. Baik teman-teman, coba sekarang saya akan bacakan sebuah kisah di sini teman-teman, dan kisah ini ya sudah terkenal dan diriwayatkan dalam hadis yang sahih, yaitu ketika Rasulullah mengabarkan akan ada seorang yang lewat di hadapan kalian, yaitu seorang penghuni surga, calon penghuni surga. Saya bacakan di sini teman-teman kisahnya. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba beliau berkata, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang ahli surga. Tidak lama setelah itu lewatlah seorang pria dari kalangan Ansor. Para sahabat menyaksikannya takjub meskipun orang yang disaksikan itu tak menyadarinya. Jadi teman-teman, Rasulullah mengatakan ketika Rasulullah berkumpul bersama para sahabatnya, sebentar lagi akan ada orang yang lewat di hadapan kalian seorang ahli surga. Kemudian tidak lama orang tersebut lewat. Akan tetapi orang yang lewat tersebut tidak menyangka bahwa dia sedang disebut oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Kemudian keesokan harinya Rasulullah SAW bersabda seperti yang beliau katakan sehari sebelumnya teman-teman. Kemudian beliau menunjuk pria yang disebutkan sebagai ahli surga itu yang kemarin itu teman-teman. Demikian pula pada hari ketiga ketika orang tersebut lewat sama. Rasulullah mengatakan sebelum orang tersebut lewat di hadapan para sahabat, sebentar lagi akan
ada seorang ahli surga dari kalangan Ansor yang lewat, dan orang itu lagi yang lewat teman-teman. Sampai 3 hari Rasulullah menyebutkan seperti itu, dan sampai 3 kali pengucapan. Akhirnya teman-teman, ada salah seorang di antara para sahabat Nabi yang bersama dengan Rasulullah tersebut, yaitu Abdullah bin Amru, yang merasa penasaran. Akhirnya beliau berkeinginan untuk mengikuti orang tersebut sampai ke rumahnya. Ketika Abdullah bin Amru ya sudah sampai di rumahnya orang tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai ahli surga, maka Abdullah bin Amru berkata kepada orang tersebut, "Wahai saudaraku, ketahuilah, antara aku dan ayahku terjadi perselisihan dan aku bersumpah tidak akan masuk rumahnya selama 3 hari. Bagaimana jika sementara 3 hari ini aku tinggal di rumahmu?" Jadi Abdullah bin Amru ini teman-teman mengatur strategi bagaimana agar bisa menginap di rumah seorang yang disebutkan sebagai ahli surga tersebut. Maka Abdullah bin Amru membuat alasan bahwa sedang terjadi perselisihan antara dirinya dan ayahnya, sehingga dirinya tidak mau tinggal di rumah ayahnya selama 3 hari. Maka dari itu dia mengajukan permohonan kepada orang yang disebut sebagai ahli surga itu, bolehkah dia menginap selama 3 hari. Padahal ini adalah taktik teman-teman, dia mau melihat apa sih amalan yang dilakukan oleh orang yang dijamin masuk surga tersebut. Maka orang itu pun menjawab, "Mari," dengan senang hati, diizinkan. Selama 3 hari berturut-turut Abdullah bin Amru tinggal di sana teman-teman, di rumah orang tersebut. Namun Abdullah bin Amru tidak menjumpai orang itu melaksanakan sholat tahajud atau amalan-amalan istimewa lainnya teman-teman. Amalannya sehari-hari seperti kebanyakan orang. Memang ia tidak pernah sekalipun mendengar orang itu mengucapkan perkataan yang tidak baik. Ya, jadi teman-teman, Abdullah bin Amru ini karena penasaran, beliau menginap ya di rumahnya, tapi tidak terlihat amalan-amalan spesial yang dia lakukan. Amalannya seperti yang biasa saja orang lain lakukan. Namun beliau ya Abdullah bin Amru tidak pernah mendengar satu patah kata pun dari orang tersebut yang mengucapkan kalimat yang buruk. Nah, setelah malam ketiga berlalu, ini singkat cerita teman-teman, Abdullah bin Amru semakin heran karena tidak menemui amalan istimewa dari orang tersebut. Keesokan harinya saat hendak permisi, maka Abdullah bin Amru berkata kepada orang tersebut milik rumah secara terus terang, "Wahai hamba Allah, ketahuilah sebenarnya antara aku dan ayahku sama sekali tidak ada terjadi perselisihan, dan aku pun tidak berjanji untuk tidak menemuinya selama 3 hari." Abdullah bin Amru di sini jujur teman-teman menceritakan apa yang sebenarnya tujuannya menginap di situ. "Aku hanya ingin tinggal di rumahmu karena aku mendengar Nabi SAW pernah berkata selama 3 hari berturut-turut bahwa engkau ya salah seorang yang menjadi ahli surga." Rasulullah menyebutkan selama 3 hari ya, dan 3 kali pengucapan, dan yang muncul di hadapan kami waktu itu adalah engkau. Maka aku penasaran dan berniat untuk menginap di rumahmu. Sebenarnya aku ini penasaran, setelah aku menginap di rumahmu selama 3 hari, aku tidak melihat ada amalan yang istimewa pada dirimu. Amalanmu seperti biasa-biasa saja. Maka aku ingin bertanya kepadamu, wahai saudaraku, sebenarnya apa rahasia amalanmu yang membuat Rasulullah mengatakan bahwa engkau adalah ahli surga? Ini pertanyaan yang sangat ya penasaran dari Abdullah bin Amru. Maka orang tersebut menjawab, "Ya benar, amalanku seperti biasa sebagaimana yang kau lihat selama 3 hari 3 malam di rumahku. Tidak ada amalan yang istimewa." Maka Abdullah bin Amru ketika sudah merasa yakin dengan penjelasan orang tersebut, maka Abdullah bin Amru pun ya minta pamit teman-teman. Namun belum jauh dari rumahnya, orang ini, si pemilik rumah ini berlari kemudian memanggil Abdullah bin Amru. Maka orang tersebut, si pemilik rumah tersebut mengatakan, "Wahai saudaraku, ketahuilah amalanku adalah seperti yang kamu lihat. Namun saudaraku," kata si pemilik rumah ini, "aku tidak pernah merasa iri atau dengki kepada seorang pun atas kebaikan atau kenikmatan yang didapatkannya dari Allah Azza wa Jalla." Mendengar itu Abdullah bin Amr berkata, "Inilah amalan yang dapat engkau lakukan yang belum tentu kami bisa lakukan." Jadi teman-teman, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr, ternyata selama 3 hari 3 malam beliau menginap di rumah seorang sahabat Ansor yang dijamin masuk surga tersebut. Tidak ada amalan yang spesial dia lakukan teman-teman. Akan tetapi ketika beliau pamit di hari ketiganya, si pemilik rumah ini memanggil kembali Abdullah bin Amr dan mengatakan, "Sesungguhnya amalanku seperti yang apa yang kau lihat 3 hari 3 malam ini. Seperti amalan biasa-biasa kebanyakan orang. Akan tetapi mungkin karena aku selama hidupku
tidak pernah menaruh iri, menaruh dengki kepada orang lain yang diberikan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Maka Abdullah bin Amru langsung ingat teman-teman, langsung berpikir, inilah dia amalan andalan yang dimiliki oleh engkau wahai saudaraku, sehingga engkau dijamin masuk surga. Dan amalan yang engkau lakukan tersebut, yang kau miliki tersebut, tidaklah mudah untuk kami ikuti teman-teman. Baik teman-teman, sudah jelas. Nah, maksud saya teman-teman menjelaskan ya kisah ini adalah ini loh orang yang jelas-jelas dijamin masuk surga, amalannya pun ternyata biasa-biasa saja teman-teman. Akan tetapi dia memiliki amalan andalan, yaitu tidak pernah merasa dengki, tidak pernah merasa iri dengan orang lain atas nikmatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi teman-teman, ukuran seorang yang dijamin masuk surga ternyata tidak sebagaimana yang disebutkan oleh ya Habib ini melalui karomah yang katanya tidak tidur 33 tahun ya, atau ada yang katanya karomah para wali ini bisa terbang ya, segala macam teman-teman, yang membuat orang-orang kebanyakan masyarakat terdoktrin teman-teman, akhirnya tergambar bahwa keturunan nabi, habaib atau wali itu ya seperti itu, yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, tidak tidur selama 33 tahun. Ternyata ini teman-teman yang diponis sebagai ahli surga saja oleh Rasulullah, amalannya biasa-biasa saja. Akan tetapi dia memiliki amalan andalan, yaitu tidak pernah merasa dengki, iri terhadap orang lain yang diberikan kenikmatan. Jadi ini sebagai tolak ukur teman-teman, bahwa orang yang dijamin masuk surga saya teman-teman, tidak ada amalannya yang disebutkan secara berlebihan, seperti apa yang disebutkan oleh Bahar bin Smith. Karena terlalu sering doktrin seperti ini, yang sudah saya katakan di awal tadi, masyarakat terdoktrin atau tertanam dalam hati mereka bahwa kriteria seorang wali, ya seorang habaib, seorang yang mungkin dalam benak masyarakat yang dijamin masuk surga itu ya seperti ini amalannya, atau karomahnya sangat luar biasa. Tidak teman-teman, tidak sama sekali. Teman-teman perlu tahu ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Bahar bin Smith di awal tadi, bahwa habaib tersebut, wali tersebut, katanya di usianya yang umur 7 tahun beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu ya rakaat sholat teman-teman, satu rakaat sholat. Teman-teman, pernahkah kita mendengar Rasulullah ya pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat? Tidak pernah teman-teman. Akan tetapi yang pernah kita dengar ya, ketika Rasulullah mengimami para sahabatnya, kalau tidak salah pada sholat malam waktu itu ya, para sahabat menyangka ya, ini statement dari para sahabat, aku menyangka bahwa Rasulullah akan hanya menghatamkan surah Al-Baqarah saja, akan tetapi beliau lanjut pada surah Ali Imran, kemudian lanjut pada surah An-Nisa dan berikutnya. Tapi di riwayat tersebut tidak disebutkan bahwa Rasulullah menghatamkan ya 30 juz Al-Quran dalam satu rakaat sholat teman-teman. Maka ini sebagai bandingan teman-teman, dan sebagai hujah untuk bantahan bahwa Rasulullah saja yang dijamin masuk surga tidak pernah sholat yang satu rakaat ya menghatamkan 30 juz teman-teman. Karena tentunya Rasulullah berpikir bagaimana makmumnya akan merasa terbebani ya, jangan sampai makmum merasa bahwa ibadah ini menjadi berat teman-teman, sedangkan ibadah agama Islam ini mudah teman-teman. Sebagai perkataan para sahabat Nabi, inna dina yusrun, sungguhnya agama ini mudah teman-teman. Kalau ternyata dalam satu rakaat menghatamkan 30 juz teman-teman, maka tentunya akan terbebani para sahabat yang lain, dan tentunya tidak pernah ada contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian teman-teman, ini ada satu kisah ya, 3 orang sahabat Nabi yang pernah ya datang ke rumah Rasulullah SAW, kemudian tidak menemui Rasulullah di rumahnya, kemudian bertanya kepada istri Rasulullah ya. 3 orang sahabat ini mengatakan, bolehkah kami mengetahui apa amalan Rasulullah yang beliau lakukan ya di rumahnya atau kesehariannya yang engkau ketahui? Ini bertanya kepada ya Ummul Mukminin, istri Rasulullah. Maka istri Rasulullah menjawab seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka para sahabat tersebut, 3 orang sahabat tersebut berkesimpulan, ya wajar kalau amalan Rasulullah seperti itu, biasa-biasa saja, karena beliau sudah dijamin masuk surga. Maka ketiga sahabat tersebut bercita-cita teman-teman untuk melebihi amalannya Rasulullah. Akhirnya satu orang sahabat mengatakan, aku berjanji bahwa aku tidak akan tidur di malam hari. Aku hanya akan berzikir, membaca Al-Quran dan beramal soleh atau sholat malam di malam hari, tidak akan tidur malam teman-teman. Kemudian yang kedua, bercita-cita tidak akan ya makan selama-lamanya, dia akan berpuasa tersebut teman-teman. Jadi cita-citanya ingin mencari pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla melalui jalan puasa. Kemudian orang yang ketiga mengatakan, aku juga bercita-cita atau ya akan berjanji tidak akan menikah
karena sungguhnya menikah atau wanita bisa mengganggu konsentrasiku di dalam beramal soleh. Ini cita-cita luar biasa teman-teman dari sahabat Nabi teman-teman. Akan tetapi Rasulullah ya mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril tentang 3 orang tersebut yang bertanya seperti itu. Maka Rasulullah mendatangi ketiga orang tersebut kemudian mengatakan, apakah kalian yang berkata seperti ini ya? Maka sahabat tersebut mengatakan, benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa akulah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah dibandingkan kalian. Ini bukan bermaksud sombong teman-teman, tapi di sini penekanan bahwa Rasulullah saja yang ya dijamin masuk surga, yang paling bertakwa, tidak pernah amalannya seperti itu. Maka Rasulullah melanjutkan, teman-teman, ketahuilah bahwa akulah orang yang bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan kalian. Akan tetapi aku juga menikah ya, aku juga menikahi wanita. Kemudian akan tetapi aku juga tidur malam ya, memberikan jatah bagi tubuhku untuk istirahat, dan aku juga ada kalanya untuk berzikir, sholat, tahajud, membaca Al-Quran segala macam. Dan yang ketiga, aku juga berpuasa, tapi juga aku di lain hari tidak berpuasa. Jadi teman-teman, Rasulullah membantah cita-cita para sahabat ini, ketiga sahabat ini yang berniat ingin ya melampaui batas ya amalan Rasulullah. Yang satu berniat tidak puasa, yang satu berniat untuk terus berpuasa selama-lamanya, yang satu berniat untuk tidak tidur teman-teman, melainkan hanya melakukan ibadah saja di malam hari, dan yang ketiga berniat untuk tidak menikah teman-teman, karena dia menganggap seorang wanita bisa mengganggu konsentrasi ketika beramal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi Rasulullah membantah, aku juga sebagai nabi yang paling bertakwa di antara seluruh manusia, aku berpuasa tapi juga aku tidak berpuasa. Artinya di satu hari Rasulullah berpuasa, di satu hari juga Rasulullah tidak berpuasa, sebagai contoh bahwa puasa ini ada yang wajib, ada yang sunnah teman-teman. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku juga di malam hari tidur, tapi juga di lain hari juga aku tidak tidur teman-teman. Kemudian aku juga menikahi seorang wanita. Maka Rasulullah mengatakan di lanjutan kisah tersebut, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Artinya kalau kalian tidak mengikuti cara-caraku dan mencari-cari jalan yang lain, maka kalian bukan bagian dari orang yang mencintai sunnahku dan bukan bagian dari golongan kami. Maka ini menjadi hujah teman-teman bahwa kita-kita 3 orang sahabat tersebut saja dilarang oleh Rasulullah untuk dilakukan teman-teman. Karena Rasulullah mengetahui bahwa ketiga orang sahabat tersebut atau seluruh manusia tidak akan mungkin mampu melakukan hal tersebut teman-teman. Tidak akan mungkin mampu melakukan hal tersebut. Nah, sebagai perbandingannya dari 2 video yang sudah kita saksikan, mana mungkin ada seorang manusia, apalagi di zaman kita ini, manusia biasa bisa melakukan hal tersebut, tidak tidur selama 33 tahun teman-teman. Tidak tidur selama 33 tahun, apalagi mengatakan karena bagaimana aku tidur, di saat aku tidur di sebelah kananku aku melihat surga beserta isinya, kemudian di sebelah kiri aku melihat yang neraka beserta isinya. Ini dongeng teman-teman, ini dusta. Alhamdulillah teman-teman, sudah kita saksikan tadi 2 video sekaligus sudah kita bantah teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman dari apa yang saya sajikan hari ini, bahwa tidak benar ya ketika ada seorang habaib atau seorang wali yang karomahnya seperti itu, seolah-olah melebihi apa yang dimiliki oleh Rasulullah dan para nabi yang lain, dan apa yang dimiliki oleh para sahabat yang lain. Sudah kita sebutkan tadi, yaitu bahwa seorang yang dijamin masuk surga saja amalannya tidak seperti itu teman-teman. Nah, semoga teman-teman ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum, bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.